Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawakiwi Podcast bersama saya Hendro Julianto. Malam ini mungkin bukan pembahasan atau tema yang formal, hanya melihat sisi gelap malamnya kota Purwakarta. Sekarang posisi kita lagi ada di Taman Pembaruan, salah satu taman publik untuk area tempat nongkrong kaula muda ataupun keluarga yang memiliki keluarga untuk rest ataupun sekedar istirahat. Di sini Taman Pembaruan ini sangat recommended, sangat bagus karena di perempatan Taman Pembaruan ini, tepatnya di pusat kota Purwakarta, ada berbagai macam kuliner modern seperti KFC, ada juga Jeko yang baru buka belum beberapa hari ke belakang. Bisa sahabat podcast kunjungi di Taman Pembaruan. Dan juga Taman Pembaruan mempunyai ikon yaitu patung Bung Hatta di seberang kiri saya, dan juga patung Bung Karno. Nah, jadi Purwakarta saat ini udah tidak lagi patungnya itu seperti bupati yang sebelumnya tentang wayang. Nah, sekarang lebih ke pahlawan nasional gitu. Baik, sekarang tamu saya malam ini sudah ada. Di sebelah kanan saya adalah Bro Sandi. Dia adalah bisa disebut atlet baik di dunia olahraga poli ataupun di dunia motor trail, dan dia berkecimpung di bengkel motor Alparian. Nah, di sebelah kiri saya ada Bro Diki, salah satu pemuda yang sering menghabiskan waktunya di jalan. Dia sering begadang, mencari inspirasi sampai larut malam. Itu dia musisi juga di salah satu genre musik punk, musik keras yang beraliran positif, membawa angin perubahan untuk negeri ini. Baik, kita tanya dulu ke Bro Sandi. Apa kabar Bro Sandi? Alhamdulillah baik. Oke, Bro Diki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap. Nah, jadi gini, saya mau nanya tentang Purwakarta saat ini. Bagi Bro Sandi, Purwakarta kita bilang ada perubahan yang signifikan dari sisi tatanan kota, gitu kan? Secara estetika banyak yang berubah di zaman bupatinya Pak Deddy Mulyadi, dan sekarang Bupati Purwakarta yang saat ini menjabat adalah Ambu Ane. Menurut Bro Sandi, Purwakarta saat ini seperti apa dibandingkan Purwakarta sebelumnya gitu? Dulu kan nggak ada taman kota, tapi dulu alun-alun situ bulet bisa dipergunakan tanpa ada batasan jam ataupun harus terjadwal gitu. Nah, menurut Bro Sandi, Purwakarta saat ini seperti apa? Purwakarta saat ini menurut saya sudah mulai ada perkembangan kemajuan, mulai dari tatanan kota yang cukup begitu rapi, nyaman dan aman. Sudah banyak perubahan-perubahan dari sebelum-sebelumnya sih. Oke, jadi menurut Bro Sandi, Purwakarta saat ini itu udah maju ke lebih baik dari tatanan kotanya gitu kan. Udah banyak perubahan. Nah, menurut Bro Diki, Purwakarta saat ini seperti apa gitu Bro Diki? Sama dikatakan sama Bro Andi ya, sama aja sih, lebih baik, lebih rapi. Cuman kalau buat event-event musik cuman rada rudet ya. Oh, event musik agak rudet ya.
Gitu. Rodetnya dari hal apa gitu? Apa jarang event-event band-band besar ke Purwakarta atau gimana? Event-event kalau masalah perizinan agak susah. Perizinan. Nah, baik. Untuk pemerintahan Kabupaten Purwakarta, mungkin ini masukan dari atau aspirasi dari kaula muda atau generasi milenial. Sebagai musisi, Bro Diki memberikan kritikan untuk event-event musik agak berkurang. Sebelum mungkin zaman dulu kita Purwakarta sering kedatangan band-band besar. Dulu di alun-alun, sekarang mungkin hanya tempat yang terbatas gitu kan. Masih bisa ada di Yon Armed Sadang gitu kan. Nah, untuk event-event besar, mudah-mudahan ke depan pemerintahan Kabupaten Purwakarta menyediakan lahan yang baik dan juga untuk mungkin perizinan untuk musisi-musisi lokal tidak dipersulit gitu. Nah, jadi gini Bro Sandi, balik lagi ke Bro Sandi, dia adalah hobi bermain lumpur atau motor trail. Nah, ada cerita apa sih tentang motor trail yang Bro Sandi, pengalaman Bro Sandi saat menjadi apa ya disebutnya ya, bikers kah, atau ya intinya pas Bro Sandi hobi trail itu apa pengalamannya? Pengalaman saya dari semenjak main trail ya, mulai dari bermain motor. Lanjut. Bermain motor, pengalaman saya cukup Ya kotor-kotoran kan ya. kotor-kotoran ya. Apa kalau trail itu kan kadang terabas itu di hutan, Iya. menemukan, yang saya tahu kalau trail itu kalau udah nemu tanjakan itu ada adu gengsinya, ada ketawanya gitu. Nah, apa yang Bro Sandi rasakan? Kalau adu gengsi di trail sih, di main trail menurut saya itu enggak terlalu menonjol ya. Cuman intinya sih hiburan aja kebanyakannya. Jadi sekedar hiburan dan menyalurkan hobi ya, Ya, mengisi waktu luang dengan hal positif yaitu bermain motor trail, atau Bro Sandi juga sebagai salah satu atlet poli dengan ditunjang fisik yang tinggi badan yang mumpuni. Nah, beliau salah satu atlet poli di daerahnya gitu. Nah Bro Diki, bagaimana tentang keseharian anak pang yang kita tahu gitu ya? Saya itu lihat anak pang itu kan dengan stylenya gitu kan. Yang saya tahu rambutnya ke atas, bermain musik dengan gitar kulele ataupun alat musik yang lainnya gitu. Sering warawiri di jalanan. Nah, bagi Bro Diki, pang yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah ada arahan ke hal-hal yang positif atau yang lebih kreatif di dunia pang itu sendiri? Kalau pang sebenarnya menuju ke karya sih ya, berkarya ya sebisa-bisanya berkarya gitu. Berarti tetap ada hal positif ya, berkarya gitu. Oh, yang saya tahu Bro Diki sendiri punya buka badan usaha atau usaha kecil-kecilan di bidang sablon ya. Nah, itu sablon itu udah berjalan berapa lama, dan itu apakah di saat Bro Diki jadi anak pang, Bro Diki punya inspirasi membuka sablon? Kalau buka sablon sih dari ya pertama nggak masuk sih ya, masa ke pang gitu. Saya kan belajar dari sablon itu dari pang, soalnya ilmu nggak dari sekolah terus. Oke, jadi gitu sahabat podcast. Ternyata nggak seperti yang kita lihat di jalanan, anak pang warawiri naik truk ngamen. Ternyata anak pang juga diarahkan ke hal-hal positif. Salah satunya berkarya secara mandiri gitu. Diarahkan untuk mungkin jangan dilihat sisi negatifnya.
Jadi Bro Diki ini di saat menjalani kehidupannya sebagai anak pang, dia dengan komunitasnya mempunyai inspirasi buka sablon dan juga mungkin cetak merchandise gitu kan ya. Terus seni tato gitu kan. Nah, itu pun hal positif, sahabat podcast. Jadi jangan melihat seseorang hanya dari kulit luarnya saja. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di belakang kita. Nah, saya juga pernah lihat di satu video viral, ada anak pang yang dengan uang dia pegang pas-pasan, dia masih bisa berbagi. Nah, jadi casing itu tidak bisa dijudge atau dihakimi oleh sebelah mata gitu. Karena semua penghobi, semua organisasi itu bagus. Nah, kadang oknum yang membuat komunitas organisasi itu tidak bagus gitu. Nah, Bro Sandi sekarang kegiatan sehari-hari apa, bekerja atau berwirausaha, dagang atau gimana? Kegiatan sehari-hari saya sekarang bekerja, tapi kalau libur kerja saya ada rutinitas di bengkel. Ya, ini salah satu motivasi buat kaum milenial di Purwakarta ataupun kaula muda. Bro Sandi ini kerja di salah satu perusahaan, tapi di saat hari libur dia masih menyempatkan waktu untuk kegiatan membantu di bengkel, sahabat podcast. Jadi hari liburnya itu diisi oleh hal-hal positif. Nah, ini bisa jadi motivasi untuk generasi muda di Purwakarta. Jangan sia-siakan waktu yang memang kalau kita bisa lakukan hal-hal positif seperti itu. Nah, pekerja keras betul, karena gak ada rezeki tanpa kita jemput gitu. Rezeki, Tuhan sudah memberikan rezeki, hanya kalau misalkan kita tidak mau berusaha, rezeki itu pun tidak akan hadir kepada kita gitu. Bro Diki kesehariannya sekarang selain punya usaha sablon, ataukah masih aktif bermain musik, ataukah punya usaha lain di keseharian Bang Diki? Main musik tetap jalan, sehari-hari paling jual merchandise. Merchandise dengan? Ya outfit Nah, ya hoodie kayak gitu, sweater kayak gitu. oke sahabat podcast. Jadi Bro Diki ini selain menggeluti dunia musisinya sebagai anak pang, punya usaha sablon, dia punya bisnis kecil-kecilan, menjual merchandise atau outfit kekinian gitu. Dan salah satunya mungkin ini ya yang dipakai ya. Oh iya. Nah, ini salah satu outfit kekinian untuk anak-anak muda gitu kan. Namanya apa ini, Bang? Hoodie. Nah, jadi bisa yang butuh hoodie nanti bisa by Japri ataupun hubungi Mang Diki. Karena dia bisa sambil berjualan online untuk outfit ini gitu. Jadi dari dua sahabat saya bisa kita ambil sisi positifnya, baik dari Bro Sandi ataupun Bro Diki. Dia sebagai pekerja di salah satu industri, tapi mengisi hari liburnya dengan hal positif, yaitu bermain motor trail atau membantu kegiatan di bengkelnya gitu. Jadi jangan sia-siakan masa muda sahabat podcast gitu kan. Bro Diki juga sama. Selain dia menjadi musisi, dia juga menjual brand-brand atau outfit berjenis hoodie gitu ya. Kalau saya kurang paham jenis-jenis merchandise atau outfit saat ini gitu kan. Nah, jadi sahabat podcast, poinnya bahwa tidak ada hal yang tidak berguna ketika kita bisa mengolah hal-hal tersebut menjadi hal yang positif. Begitu. Baik, sahabat podcast, malam ini cukup sekian dari saya. Kita bertemu di sesi berikutnya, di season berikutnya, masih tentang perjalanan atau explore kegiatan di Kabupaten Purwakarta.
Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawaki Podcast. Yes.